Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Yeni dalam pembahasan soal latihan PAS. Contoh soal PAS. Yang pertama, tentukan 3 bilangan berikutnya dari barisan A, 3, 3, 6, 9, dan seterusnya. B, 3, 6, 7, 10, 11, dan seterusnya. Kita jawab A, 3, 3. Kalau dua bilangan pertama adalah bilangan kembar, biasanya adalah barisan Fibonacci. Maka bilangan berikutnya adalah jumlah dari dua bilangan sebelumnya. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 6, 15. 15 tambah 9, 24. 24 tambah 15, 39. Berarti 3 bilangan berikutnya adalah 15, 24, dan 39. Oke, yang berikutnya dari 3 ke 6 tambah 3. Dari 6 ke 7 tambah 1. Ya, ternyata tidak konsisten ya. Berarti kita pakai cara lain. Kita loncat satu bilangan. Ya, dari 3 langsung ke 7. Ternyata tambah 4. 6 ke 10 juga tambah 4, 7 ke 11 juga tambah 4, berarti berikutnya juga ditambah 4, 10 tambah 4. Iya, 14. Berikutnya juga ditambah 4, 11 tambah 4. Berapa? Iya, 15. Berikutnya juga tambah 4. 14 tambah 4. Iya, 18. Bisa dipahami ya? Contoh soal PAS yang kedua, berapakah bilangan satuan dari 2002 pangkat 2021? Kita jawab, yang ditanya adalah satuan, berarti kita ambil angka belakangnya saja yaitu angka 2. Ya, kita urutkan dulu, 2 pangkat 1 hasilnya 2, 2 pangkat 2 hasilnya 4, iya betul, 2 pangkat 3 hasilnya, iya 8 ya. Kemudian 2 pangkat 4 hasilnya, iya betul 16. 2 pangkat 5 hasilnya 32. Oh, ternyata udah balik lagi ke 2 ya. 2 pangkat 6 hasilnya 64. Iya, balik lagi 2, 4 lagi. Ternyata dia setelah 4 kali berulang. Ulang lagi ya, 2, 4, 8, 6. 2, 4, berikutnya 8, 6. Berarti karena berulang sebanyak 4 kali, 2021 kita bagi 4. Nah, hasilnya adalah 55 dan sisanya 1. Berarti bilangan satuan dari 2002 pangkat 2021 setara dengan 2 pangkat 1 karena sisanya adalah 1 ya. Berapa 2 pangkat 1? Iya, hasilnya adalah 2. Bisa dipahami ya? Nomor 3, perhatikan gambar pola berikut. Ya, terlihat ada bulatan-bulatan yang disusun membentuk persegi panjang. Ya. Pertanyaannya, tentukan banyaknya bulatan pada pola ke-10. Kita lihat pola pertama, 1 kali 2, 2 kali 3, 3 kali 4. Lihat bulatannya banyaknya, 4 kali 5. Ya, berarti kalau ditanya pola ke-10 adalah pasti ke atasnya 10, ke sampingnya 11. Berarti 10 kali 11. Berapa hasilnya? Iya, 110. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nomor 4. Hadi mengundang teman anggota OSIS untuk rapat persiapan menyambut HUT RI ke-76. Ruang rapat disiapkan dengan susunan kursi baris pertama terdiri dari 4 kursi, baris kedua 7 kursi, dan baris ketiga 10 kursi. Berapa orang peserta rapat yang hadir dan bisa duduk di kursi jika dalam ruang rapat ada 5 baris kursi? Ya, kita jawab. Diketahui kalau pertanyaannya seperti ini ya, ini adalah barisan aritmatika. Kalau barisan aritmatika dia memiliki beda yang tetap ya. Bedanya berapa? Lihat. Kita lihat dulu suku pertamanya atau A-nya yaitu 4 kursi ya, 4 kursi berarti 4. Bedanya
itu bisa 7 dikurang 4, boleh 10 dikurang 7 ya. Hasilnya adalah 3 ya. Iya, ya. Berarti bedanya adalah 3. 4 tambah 3 7, 7 tambah 3 10. Jadi pertambahannya tetap, oke? Di dalam ruang rapat ada 5 baris, berarti yang ditanya adalah jumlah kursi sebanyak 5 baris ya. Nah, berarti yang ditanya adalah S5 jumlah ya. Rumusnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N-1 kali B. Masukkan rumusnya ya. S5 ya, ganti N-nya dengan 5. S5 sama dengan 5 per 2 kali 2A berarti 2 kali 4. N-nya 5, 5 dikurang 1 kali bedanya 3 ya. Lihat 2 kali 4 8, 5 dikurang 1 4, 4 kali 3 12. Jadi 8 tambah 12 ya. 5 per 2 kali 8 tambah 12. Nah, atau 8 tambah 12 berapa ya? 20 ya. 20 dibagi 2 10. 10 kali 5, iya 10 kali 5, 50. Berarti banyak peserta rapat yang bisa duduk di kursi adalah 50 orang ya. Yang hadir mungkin lebih dari 50, tapi yang bisa di sini, yang bisa duduk di kursi ada 50. Oke? Perhatikan diagram panah berikut, relasi atau fungsi. Yang pertama adalah ya, fungsi. Karena semua anggota A tanpa terkecuali mendapatkan satu pasangan di B. Yang kedua adalah relasi. Kenapa? Karena ada anggota P yang tidak mendapatkan pasangan, ya. Yang ketiga adalah fungsi karena semua anggota R atau himpunan pertama mendapatkan pasangan di anggota himpunan kedua tepat 1, ya. Jadi kalau semua anggota himpunan pertama mendapatkan pasangan tepat 1 ya, nggak boleh ada 2 cabang seperti ini, maka disebut fungsi. Kalau ada 2 cabang seperti ini walaupun semua mendapat pasangan itu disebut relasi. Ya. Ya, bagaimana membedakan fungsi atau relasi? Ini kalau diagram panah ya. Fungsi tidak ada cabang dan semua dapat pasangan di himpunan pertama. Kalau bentuknya himpunan pasangan berurutan, perhatikan anggota yang pertama atau dalam setiap pasangnya dilihat anggota yang pertama. Apakah ada pasangan-pasangan yang anggota pertamanya sama? Kalau sama berarti kalau kita gambarkan ke dalam diagram panah dia pasti bercabang dan itu bukan fungsi, itu adalah relasi. Bisa dipahami ya? Oke, kita lihat lagi yang berikutnya. Ya, nomor 5, perhatikan diagram panah berikut. Saya punya himpunan P, anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan Q, anggotanya 2, 4, 6, 8, 10. Kita pasangkan himpunan P ke Q, 1 ke 4, 3 ke 6, 5 ke 8, 7 ke 10. Pertanyaannya, relasi yang tepat dari P ke Q adalah, nah lihat, 1 ke 4 apa ya hubungannya? 3 ke 6, 5 ke 8 apa ya? Iya betul. Relasi yang tepat adalah 3 kurangnya dari 1, 3 kurangnya dari 4, 3, 3 kurangnya dari 6, 5, 3 kurangnya dari 8, 7, 3 kurangnya dari 10. Oke? Yang keenam, bayangan dari 3 pada fungsi fx sama dengan 5x min 7 adalah, jawab, fx sama dengan 5x min 7. Kita masukkan x-nya, kita ganti dengan 3. Jadi f3 sama dengan 5 kali 3 dikurang 7. 5 kali 3, 15. Dikurang 7 hasilnya 8. Berarti bayangan dari 3 pada fungsi ini adalah 8. Nomor 7. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 3x tambah 4. Berapakah nilai A jika fa sama dengan 10? Ya. Kita ganti x-nya dengan A. Ya, berarti fa 10 ya. 10 sama dengan 3A tambah 4. Berarti
10 dikurang 4 sama dengan 3. Ingat, yang sejenis kita kumpulkan ya. 10 dikurang 4 hasilnya 6. Berarti A-nya adalah 6 dibagi 3, yaitu 2. Oke. Ya, nomor 8, diketahui fungsi fx sama dengan 12 min 5x. Jika F2 sama dengan A dan FB sama dengan min 3, berapakah nilai dari A tambah B? Oke, kita jawab. Kita punya fungsi X sama dengan 12X min 5X. Kita punya F2 sama dengan A. Lihat kita ganti X-nya dengan 2. Ya, kita ganti X-nya dengan 2. F2 sama dengan 12 dikurang 5 kali 2. Berarti F2 sama dengan 12 dikurang 10. Berapa 12 dikurang 10? Iya. Ingat F2 adalah A. Kita ganti A sama dengan ya 12 dikurang 10, 2. Kita masukkan lagi ke dalam fungsi fx sama dengan 12 min 5x, yaitu fb sama dengan min 3. Berarti x-nya kita ganti dengan b. Ya, fb sama dengan 12 min 5b. Ya. Berarti fb-nya itu kan min 3. Kita ganti dengan min 3. Ya, sama dengan 12 min b. Dekatkan yang sejenis. Berarti 5b ini pindah ya, min 5b dari sebelah kanan sama dengan ke sebelah kiri sama dengan, statusnya berubah, negatif jadi positif. Min 3 pindah juga statusnya berubah jadi positif. Oke. Berarti 5b sama dengan 15 ya. Berarti b-nya sama dengan 3. Dari mana? 15 dibagi 5. Oke? Nah, pertanyaannya berapakah nilai A tambah B? Kita jumlahkan. Kita punya A-nya 2, B-nya 3. Kita jumlahkan. A tambah B sama dengan 2 tambah 3, yaitu 5. Berarti nilai A tambah B adalah 5. Oke? Perhatikan gambar diagram kartesius berikut. Ingat, yang mendatar sumbu X, yang vertikal sumbu Y. Oke, saya punya titik A, koordinatnya 3,4 ya. Kemudian saya punya titik F, koordinatnya min 2,4. Oke, kita tarik garis AF. Nah, lihat garis AF memotong sumbu Y di 4. Maka persamaan garis AF adalah iya, betul, Y sama dengan 4. Lihat, Y-nya sama 4, Y-nya sama 4. Oke. Lanjut, saya punya titik P, koordinatnya min 2,1 dan titik Q koordinatnya 3,1. Ya, kita tarik garis PQ, maka persamaan garis PQ adalah garis memotong sumbu Y di 1. Maka persamaan garis PQ adalah garis Y sama dengan 1. Oke. Saya punya lagi titik M. Koordinatnya min 2, min 1 ya. Kemudian titik S, koordinatnya min 2, min 4. Kita tarik garis RS. Nah, ini dia. Nggak motong ya, nggak motong sumbu X ataupun sumbu Y. Tapi kalau kita perpanjang garis RS, dia akan memotong sumbu X di titik min 2 ya. Maka di titik min 2,0, maka garis RS persamaannya adalah garis X sama dengan min 2. Jadi walaupun garisnya menggantung ya, tidak memotong sumbu X ataupun sumbu Y, tapi ingat garis itu bisa diperpanjang. Jadi kalau kita perpanjang, garis ini akan memotong X di min 2 ya. Dan kita lihat di sini absisnya sama-sama min 2, maka dia pasti persamaannya adalah X sama dengan min 2. Walaupun tidak melihat gambar ya, dilihat dari titiknya yang diketahui, kita bisa tahu ini garis persamaannya apa. Oke? Perhatikan gambar diagram kartesius berikut, yang mendatar sumbu X, yang vertikal sumbu Y, dan saya masih menggunakan satuan 2 kotak. Saya punya titik P ya, koordinatnya 3,0, ingat ya. Yang ada di sumbu X koordinat itu pasti K,0, Y-nya yang 0 ya. Dan juga saya punya titik Q yang ada di sumbu
Y ya, koordinatnya 0,2. Ingat, yang ada di sumbu Y justru kebalikannya. X-nya yang 0,2 ya. Nah, saya tarik garis PQ, persamaannya, iya, lihat dari sini dulu ya, dari sumbu Y dulu. 2X tambah 3Y sama dengan 6. Berapa gradiennya? Kita lihat dari sini, ingat rumusnya? Min A per B, berarti min 2/3. Saya punya lagi titik A, koordinatnya 6,-1 dan titik B, koordinatnya 1,-4. Saya tarik garis AB, tidak memotong sumbu X maupun sumbu Y. Ya, berapa gradiennya? Nah, kita hitung ya, kita jalan dari A ke B. Ya, dari A ke bawah 1, 2, 3 turun berarti min ya. Kemudian ke kiri juga min. Min sama min berarti pas ya, jadi positif. Oke? Ke kiri berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ke bawah 3 dan ke kiri 5. Maka gradiennya adalah min 3 per min 5. Atau boleh langsung kita buat jadi positif 3 per 5. Ya. Ya, kita kemarin sempat punya tugas untuk menentukan gradien dari persamaan garis yang diketahui. Yang pertama, 4X min 5Y sama dengan 8. Gradiennya ingat, min A per B, A-nya 4, B-nya min 5. Min ketemu min jadi plus ya. Iya, gradiennya 4 per 5. Yang B, 3Y tambah 7X sama dengan 21. Ingat, min A per B, awas, A-nya 7. B-nya 3, jangan terbalik ya. Berarti gradiennya berapa? Iya, min 7 per 3. Yang ketiga, 5X tambah 2Y sama dengan 15. Gradiennya, ingat min A per B? Iya. Jadi kalau satunya negatif pasti bernilai positif. Ya. Kalau dua-duanya positif pasti bernilai negatif. Ya. Oke, ini berarti negatif ya. Min? Iya, min 5 per 2. Yang ketiga, yang keempat, nah ini pasti bernilai positif ya. Berapa? Iya, 8 per 3. Oke. Yang kelima, nah hati-hati nih sama dengan Y sama dengan ya. Ingat kalau yang ini rumusnya Y sama dengan MX plus C ya. Berarti koefisien X. Berarti gradiennya adalah Y-nya harus kita buat menjadi koefisiennya 1 ya. Supaya Y bernilai 1 berarti dibagi 3. Berarti gradiennya iya 4 per 3. Yang terakhir, nah hati-hati gradiennya sama ya dengan yang E caranya. Iya 8 per 4 alias iya 8 per 4 sama dengan 2. Paham? Oke, satu lagi. Perhatikan gambar diagram kartesius berikut ya. Pertanyaannya, tentukan gradien dari garis AB, PQ, CD dan RS ya. Saya tarik garis yang pertama yaitu garis AB ya. Saya punya titik A dan titik B di sini ya. Nah, garis biru ini garis AB. Kemudian garis ini memotong Y, sumbu Y di min 5 dan memotong X di min 3. Maka gradiennya adalah Y per X ya, min 5 per min 3. Ingat, kalau sama-sama di daerah minus ya, sama-sama bernilai minus, maka gradiennya pasti minus. Oke, min 5 per 3 ya. Atau kalau kalian nggak percaya, kalian jalan dulu dari min 5 menuju min 3. Ke atas positif, ke kiri negatif. Positif dibagi negatif, negatif ya. Jadi gradiennya min 5 per 3. Garis yang kedua, garis PQ. Nah, ini dia PQ. Motong min 3, sumbu X-nya, motong di sumbu Y 4. Ingat, Y per X ya, berarti 4 per min 3. Beda nih, yang satu positif, satu negatif. Pasti, jadi kalau berkebalikan, nilainya pasti positif nih, 4 per 3. Kalau tadi sama-sama negatif, nilainya maka negatif ya. Lagi yang ketiga garis CD. CD, ini dia, CD. Motong sumbu Y di 2, motong sumbu X di 5. Berarti gradiennya berapa? Positif atau negatif? Iya, sama-sama positif. Kalau sama-sama positif atau sama-sama negatif, nilainya pasti negatif. Ya. Iya, min 2 per 5. Ingat ya, Y per X.
Oke. Yang terakhir garis RS ya. Mana R-nya? Nih, R-nya di atas, S-nya di bawah. Oke. Lihat, motong sumbu X di 1, motong sumbu Y di min 3. Negatif sama positif ya. Ingat kalau berbeda tandanya, daerahnya pasti dia bernilai positif. Ya, ini tadi berbeda. Positif 4, negatif min 3. Oh, hasilnya positif. Berarti ini bagaimana? Iya, bernilai positif berapa gradiennya? Iya, Y per X ya. 3 per 1. Atau boleh 3 per 1 adalah 3. Oke, paham ya? Iya. Selesai sudah. Saya menyampaikan kisi-kisi yang mungkin ada beberapa soal yang kalian belum pahami. Mudah-mudahan kalian bisa pahami. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.